Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal-Mu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudus-Mu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Semoga teladan hidup Santo Fransiskus Xaverius semakin menjiwai seluruh kehidupan kami di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Mu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan mengantar sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Yesus Kristus mendorong Santo Fransiskus Xaverius untuk pergi ke negeri Asia, termasuk Indonesia. Ia datang untuk mewartakan Injil dan keselamatan bagi banyak orang. Semangat ini mengalir dari pengalaman akan kasih Allah. Fransiskus Xaverius terpanggil untuk mewartakan kasih dari Allah karena ia sendiri telah mengalami betapa dalamnya kasih Allah itu sendiri. Dan oleh karena itu, ia ingin supaya kasih Allah
yang telah ia nikmati tidak boleh hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi ia ingin berbagi dengan banyak orang. Karena itu, dengan semangat bernyala-nyala, ia meninggalkan negerinya dan berlayar ke Asia demi untuk berbagi belas kasih dari Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semangat mewartakan Injil dari Santo Fransiskus Xaverius tentu juga dijiwai oleh amanat agung dari sabda Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, di mana Yesus memerintahkan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jelas perintah Yesus kepada setiap orang yang percaya dan mengaku sebagai murid Yesus, bahwa mereka dipanggil dan diutus untuk menjadi pewarta sabda, mewartakan Injil dalam kehidupan di mana mereka hidup. Oleh karena itu, dengan semangat yang sama, Santo Fransiskus Xaverius bernyala-nyala semangatnya pergi mewartakan Injil di negeri Asia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana juga dikatakan dalam bacaan Injil tadi, bahwa daya kuasa Allah akan selalu turut menyertai dalam pewartaan Injil itu, maka daya kuasa Allah turut bekerja pula melalui tanda-tanda heran yang menyembuhkan dan mengusir setan. Dalam masyarakat milenial kita sekarang ini, ada kecenderungan orang untuk menjadi autis, yaitu sibuk dengan diri sendiri dan tidak peduli dengan keberadaan maupun keselamatan orang lain. Maka teladan Santo Fransiskus Xaverius mendorong kita untuk berani keluar dari diri kita sendiri dan membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama, bahkan mengusahakan kebaikan bersama baik pada tingkat lingkungan, paroki, stasi, kombas, bahkan negara, bahkan seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga semangat merasul mewartakan Injil yang merasuki Santo Fransiskus Xaverius juga menjiwai seluruh kehidupan setiap orang Katolik yang hidup di zaman sekarang ini. Maka mari kita, umat Katolik, khususnya umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, semakin tekun dalam mewartakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menyadarkan setiap orang-orang Katolik akan tugas dan panggilannya sebagai pewarta Injil melalui cara dan panggilan kita masing-masing. Maka mari kita terus bergandengan tangan, berlangkah bersama untuk mewartakan Injil Tuhan lewat kehidupan kita masing-masing. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.